Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kesetaraan dan identitas yang seringkali menjadi perbincangan di masyarakat. Namun tak jarang juga hal tersebut memicu kebingungan jika kita tidak dilihat dari kacamata yang tepat. Maka hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual yang ada di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Islam sebenarnya hadir untuk memuliakan perempuan, serta bagaimana kita menyikapi berbagai problematika modern dengan bijak. Langsung saja kita mulai obrolan hari ini dengan saya, Ikrimah Fida, dan juga rekan saya. Tiara Gerenda Ambarsari yang akan memandu sesi podcast pada hari ini. Selain ditemani oleh kita berdua nih, tentunya juga ada narasumber yang akan menyampaikan materi feminisme dan disorientasi seksual di Indonesia. Pastinya mereka sudah meriset dan memahami betul tentang topik hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi sesi podcast ini. Maka saya persilahkan para narasumber untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya adalah Nadifa Sidakiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu feminisme dan peran-peran dari tokoh-tokoh feminisme dari zaman dahulu. Dan dengan saya, Sabrina Zelia Putri, yang akan menjelaskan tentang disorientasi seksual yang saat ini sedang marak terjadi. Dan saya, Nafatin Fadila Arafat, yang akan memaparkan solusi untuk permasalahan yang sedang terjadi dan diharapkan juga dari solusi yang saya berikan nanti dapat bekerja dengan baik sehingga permasalahan setidaknya dapat diredakan. Wah, keren banget ya narasumber kita kali ini. Terlihat sangat siap untuk menjawab pertanyaan dari para host nih ya. Nah, langsung aja kita langsung ke dalam materinya nih. Seperti yang disebutkan di awal tadi, topik yang kita akan bahas kali ini yaitu perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Sebenarnya, menurut saya pribadi nih, feminisme itu masih tabu di kalangan masyarakat. Dalam artian, istilahnya itu masih jarang dipakai dan juga didengar. Nah, kira-kira Kak Nadifa nih bisa nggak ya ngejelasin ke para pendengar sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan feminisme biar nanti saya dan para pendengar bisa paham betul soal topik yang akan kita bahas hari ini. Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi sebenarnya feminisme itu adalah sebuah gerakan atas ketimpangan gender dan upaya dari perempuan-perempuan untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang lain. Karena pada zaman dahulu bisa dikatakan seringkali laki-laki itu menganggap rendah perempuan karena mereka menganggap derajatnya lebih tinggi. Sedihnya, banyak juga perempuan yang menganggap seperti itu. Sehingga karena problem tersebut muncullah istilah feminisme dari orang-orang yang merasa bahwa laki-laki dan perempuan itu seharusnya berada di posisi yang sama, di tempat yang sama, dan tidak dibeda-bedakan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah seperti itu. Jadi istilah feminisme itu tuh sebenarnya gagasan yang bisa bikin kita, para wanita, nggak dipandang sebelah mata lagi ya di mata sekarang. Kalau contoh gerakan para feminisme dari zaman dahulu tuh kira-kira kayak gimana sih? Adakah tokoh-tokoh terkenal yang mendukung adanya feminisme ini biar nantinya ada pandangan gitu gimana eksekusi awal dari gagasan feminisme ini bisa terjadi? Bisa dijelaskan? Kalau dari tokoh-tokoh zaman dulu, kalau di Indonesia sendiri itu ada satu tokoh yang cukup berperan penting dalam gagasan ini dan cukup juga dikenal oleh masyarakat dan banyak dikagumi juga oleh masyarakat, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang dimana beliau ini mengkritik kuatnya budaya patriarki, keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan pada zaman itu. Selain itu juga ada momentum krusial yang terjadi pada Kongres Perempuan Indonesia 1, di mana rapat ini terjadi pada tanggal 22 Desember 1928 sampai kalau tidak salah 25 Desember 1928 yang bertempat di Yogyakarta. Dalam rapat ini terdapat
banyak sekali organisasi perempuan dari latar belakang suku dan agama yang berbeda. Mereka ini membahas banyak isu seperti perkawinan anak, pendidikan, dan kesejahteraan ibu dan anak juga. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan hak-hak perempuan itu tumbuh seiring dengan semangat nasionalisme yang ada. Selain itu, kalau dari tokoh-tokoh Islam, ada juga seperti Aisyah radhiyallahu anhu yang berperan dalam peristiwa Perang Jamal. Selain itu juga ada istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud yang saat itu aktif bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi terkait hak profesi ini, perempuan di Islam itu sangat-sangat diperbolehkan bekerja selama tetap menjaga nilai-nilai Islam yang ada. Dan bagi perempuan yang sudah menikah, tentunya izin suami dan tanggung jawab keluarga juga sangat penting untuk terlibat dalam pekerjaan tersebut. Karena sebagai agama yang sempurna, Islam sudah seharusnya menawarkan visi yang utuh dan komprehensif dalam menempatkan derajat perempuan seperti itu. Ternyata perempuan zaman dulu tuh sangat memperjuangkan sekali ya untuk kesetaraan gender. Dari Kartini, bahkan hingga tokoh Islam seperti Aisyah. Dan alhamdulillahnya apa yang mereka perjuangkan juga sudah menuai hasil. Sehingga kita sekarang sebagai para wanita bisa hidup dengan tenang dan sejahtera. Dan juga bisa menikmati pendidikan tinggi tanpa dibeda-bedakan oleh laki-laki. Nah, menurut Kak Nadifa nih, apa sih yang membedakan gerakan feminisme di Indonesia pada masa perjuangan seperti era Kartini dengan tantangan feminisme di era sekarang? Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi, pada masa perjuangan, fokus utamanya feminisme itu berada pada budaya patriarki yang membatasi akses pendidikan bagi perempuan dan perjuangan melawan perkawinan anak. Gerakan ini tumbuh secara organik bersama semangat nasionalisme yang ada. Nah, kalau di masa sekarang itu, menurut saya tantangannya itu dari yang seperti yang saya jelaskan tadi itu bergeser kepada maknanya. Feminisme terkadang mengarah pada tuntutan kebebasan tanpa batas, dan hal itu berakibat pengaruh pemikiran modern yang cenderung liberal. Munculnya kebingungan interpretasi terhadap konsep kesetaraan ini karena perbedaan latar belakang pendidikan dan budaya yang ada di masyarakat. Seperti itu. Berarti emang beda banget ya tantangannya di zaman sekarang sama zaman dulu tuh. Karena emang sebenarnya sulit sih menegakkan gagasan feminisme di realitas masyarakat karena harus menyatukan berbagai pemikiran yang berbeda juga. Nah, yang tadi kan tokoh-tokoh yang memperjuangkan feminisme nih. Kira-kira ada nggak ya contoh perlakuan sebelum adanya istilah feminisme ini tuh muncul? Terus gimana sih perspektif dan juga tanggapan Islam dalam menanggapi ketimpangan gender seperti itu? Sebelum adanya Islam itu dalam peradaban Yunani, perempuan itu diklaim sebagai najis dan kotoran. Setelah itu di Romawi sendiri, suami berhak menjual, menganiaya, bahkan membunuh istrinya. Hal tersebut tentunya sangat ditentang oleh Islam, terutama dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara sebagai hamba Allah dalam Quran surat Al-Zariyat ayat ayat 56 dan setara dalam menerima beban taklif dan balasan pahala. Setelah itu setara dalam potensi meraih prestasi di surat An-Nahl ayat 97 dan kemuliaan keduanya itu bukan diukur dari jenis kelamin melainkan dari ketakwaan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu memiliki kesamaan derajat, tidak ada yang berbeda. Sekaligus, perempuan juga diberikan berbagai hak penting, seperti hak politik, hak bekerja atau berprofesi, hak memperoleh pendidikan, dan serta mengajukan pendapat. Nah, dalam hak bekerja dan profesi ini, masih banyak yang memandang bahwa eh, oh hanya suaminya saja yang mencari nafkah seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa jika ada persetujuan dari suami setelah menikah, tentunya
perempuan juga masih boleh bekerja dan mencari uang. Seperti itu. Wah, sangat mencerahkan sekali ya. Ternyata memang kalau kita bedah lebih dalam, Islam itu agama yang sangat memahami setiap hambanya tanpa terkecuali. Dari berbagai ayat yang tadi sudah disebutkan, kita jadi paham bahwa laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki kesamaan derajat dalam realitas sosial, baik itu dalam hal mendapatkan pahala, potensi meraih prestasi, maupun hak mendasar seperti pendidikan dan profesi. Penjelasan tadi sebenarnya juga menjadi pengetahuan baru bagi kita semua, maupun bagi saya juga bagi para pendengar. Terutama juga bagi generasi muda, agar kita tidak lagi melihat Islam sebagai agama yang membatasi ruang gerak perempuan. Justru sebaliknya, Islam akan hadir untuk membebaskan dari penindasan dan memberikan kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Benar nggak, Tiara? Bener banget dong. Dengan pemahaman tersebut, harapannya kita bisa jauh lebih peka terhadap lingkungan sekitar, dan kita jadi punya standar yang kuat untuk membedakan mana perjuangan keadilan yang sejalan dengan fitrah, dan mana yang mungkin sudah bergeser karena pengaruh luar, sehingga tidak ada lagi alasan untuk memandang rendah satu sama lain. Nah, ini nih, selanjutnya kita akan membahas tentang disorientasi seksual nih. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya mengenai disorientasi seksual agar kita semua memiliki pemahaman yang sama dan tentunya tidak terjadi penerimaan informasi yang salah ya nantinya. Nah, jadi gini, kalau ngomongin disorientasi seksual, biasanya ini dipahami sebagai kondisi di mana seseorang punya orientasi atau perilaku seksual yang dianggap berbeda dari fitrah menurut ajaran Islam, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Nah, bentuknya juga macam-macam, ada yang homoseksual, biseksual, sampai identitas gender yang sering kita dengar dalam istilah LGBT atau kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, istilah-istilah ini sekarang udah makin sering muncul, apalagi di media sosial ya. Jadi banyak orang yang mulai aware, memperhatiin isu ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri secara hukum emang enggak dilegalkan ya, tapi di sisi lain komunitas ini makin terlihat dan aktif terutama di dunia digital. Makanya nggak heran kalau topik ini sekarang jadi sering banget dibahas dan punya banyak sudut pandang yang berbeda. Astagfirullahalazim. Wah, benar-benar menentang agama ya. Padahal dalam agama Islam ini, peraturan-peraturan tersebut dibuat agar kita semua berada dalam lingkungan yang baik serta aman. Karena kaum-kaum pelaku penyimpangan orientasi ini yang membuat hidup kita jadi terasa nggak tenang. Sebenarnya, faktor-faktor apa saja sih yang menjadi pemicu utama sehingga kelompok-kelompok disorientasi seksual ini jadi begitu berani dan aktif muncul ke ruang publik? Nah, kalau kita lihat sekarang, salah satu alasan kenapa isu ini makin sering muncul, ya nggak lepas dari perkembangan teknologi dan media sosial sekarang ya. Informasi sekarang kan gampang banget diakses, jadi berbagai ide termasuk soal LGBT jadi lebih cepat tersebar dan lebih terbuka buat dibahas, terutama di kalangan anak muda. Nah, dari situ mulai muncul perbedaan pandangan yang cukup tajam di masyarakat. Ada yang melihat ini sebagai bagian dari hak individu, sesuatu yang harus dihargai, tapi di sisi lain kalau dilihat dari perspektif Islam, hal ini dianggap tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi wajar ya kalau akhirnya muncul banyak pro dan kontra. Nah, masalahnya perbedaan pandangan ini sering banget berujung ke arah perdebatan, bahkan kadang jadi konflik sosial. Apalagi kalau masing-masing pihak sama-sama keras mempertahankan pendapatnya tanpa mau saling mendengar. Selain itu, yang juga penting adalah soal edukasi. Banyak orang yang sebenarnya belum punya pemahaman yang utuh ya dan seimbang tentang isu ini.
Akhirnya muncul dua sikap yang cukup ekstrim. Ada yang langsung menolak mentah-mentah tanpa mencoba cari solusi atau pendekatan yang lebih bijak, dan ada juga yang menerima sepenuhnya tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama atau budaya yang ada. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa menutup mata ya kalau orang-orang yang mengalami disorientasi seksual ini sering menghadapi stigma dari lingkungan sekitar. Mereka bisa dapat tekanan sosial seperti dijauhi atau bahkan dihakimi. Hal-hal seperti ini tentu bisa berdampak ke kondisi mental mereka sendiri. Oh, memang sih ya. Di zaman yang semakin canggih ini, kita tuh sering ya dihadapkan dengan kesulitan membedakan mana hal yang seharusnya menjadi ranah privat dan mana hal yang menjadi yang seharusnya dipublikasi ke ruang publik. Semoga kita semua yang mendengarkan hari ini bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, yang mampu memilah informasi berdasarkan nilai-nilai moral dan agama ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi kan problematika disorientasi seksual nih. Kira-kira adakah problematika feminisme yang muncul di tengah-tengah masyarakat saat ini? Kalau ngomongin soal feminisme, sebenarnya juga banyak ya beberapa problematika yang muncul di masyarakat sekarang. Jadi gini kan, awalnya feminisme itu punya tujuan yang bagus, yaitu memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, biar punya hak yang sama, kesempatan yang sama, dan nggak dipandang sebelah mata dibandingkan dengan laki-laki, gitu ya. Tapi dalam praktiknya, di realitas sosial sekarang, makna feminisme ini kadang mengalami pergeseran. Ada yang mulai memaknainya sebagai kebebasan tanpa batas, yang dalam beberapa kasus jadi nggak selalu sejalan dengan nilai-nilai agama atau budaya yang dianut masyarakat. Nah, hal ini juga nggak bisa dilepaskan dari banyak faktor, kayak latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, sampai pemahaman agama tiap individu yang beda-beda. Jadi, cara orang melihat feminisme juga jadi beragam banget. Nah, di satu sisi masih ada masyarakat yang kuat dengan budaya patriarki ya, di mana peran perempuan masih cukup dibatasi. Tapi di sisi lain, ada juga yang terpengaruh pemikiran modern yang cenderung lebih bebas atau lebih liberal. Akhirnya, dua pandangan ini seringkali bertabrakan di tengah masyarakat. Nah, masalah utamanya sebenarnya ada di kurangnya pemahaman yang seimbang. Jadi, konsep kesetaraan itu kadang disalahartikan. Padahal yang dimaksud itu bukan saling mengungguli, tapi gimana sih laki-laki dan perempuan bisa sama-sama dihargai sesuai perannya masing-masing. Gitu. Baik, melihat penjelasan tadi, memang cukup besar dan berlapis ya problematika yang kita hadapi, di mana ternyata akar masalahnya itu seringkali bermuara pada pemahaman yang belum tuntas, sehingga memicu tindakan yang menentang nilai-nilai agama. Hal ini bukan hanya soal perbedaan opini di media sosial saja, melainkan berpotensi menciptakan ketegangan sosial di tengah masyarakat juga loh. Menurut kamu, bagaimana dampak langsung problematika itu di realitas sosial? Kalau kita lihat dampaknya sebenarnya juga cukup luas ya, mulai dari munculnya konflik sosial karena perbedaan pendapat itu tadi, terus juga kebingungan nilai di masyarakat, orang jadi bingung mana yang harus dipegang. Gak cuma itu, di tingkat individu juga bisa muncul tekanan psikologis tadi. Apalagi kalau sekarang seorang merasa terjebak di tengah berbagai tuntutan dan pandangan yang berbeda. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau isu ini sebenarnya bukan cuma soal topik pribadi, tapi juga punya dampak ke kehidupan sosial secara keseluruhan. Nah, intinya bisa kita simpulkan bahwa isu feminisme dan disorientasi seksual ini memang cukup kompleks. Nggak cuma satu sisi aja, tapi melibatkan banyak aspek, mulai dari sosial, budaya, dan agama. Nah, setelah melihat begitu banyaknya problematika tadi, mulai dari apa tadi, isu disorientasi seksual sampai dampak pergeseran makna feminisme, sebenarnya poin utamanya adalah pentingnya kita punya pegangan yang kuat agar nggak mudah terbawa arus globalisasi yang mungkin
kurang pas dengan nilai kita. Intinya, kesetaraan dalam Islam itu hadir untuk saling melengkapi sebagai mitra, bukan sebagai alasan untuk bebas tanpa batas atau meninggalkan fitrah ya. Kira-kira bagaimana sih cara menyikapi pertentangan antara nilai-nilai agama dengan tuntutan kebebasan individu dalam isu feminisme dan disorientasi seksual agar tidak menimbulkan konflik sosial? Nah, kalau ada pertentangan kayak gini, sebenarnya yang paling penting itu gimana kita menyikapnya dengan seimbang. Di satu sisi, nilai-nilai agama tetap jadi pegangan utama kita, tapi di sisi lain, kita harus menyampaikannya dengan bijak, lebih dialogis, nggak menghakimi, dan bisa diterima dengan baik. Selain itu, kita juga perlu memahami kondisi sosial dan psikologis setiap individu. Jangan sampai karena perbedaan pandangan malah muncul diskriminasi atau tekanan yang berlebihan ke orang lain. Makanya yang perlu kita kedepankan itu edukasi yang tepat, komunikasi yang terbuka, dan sikap saling menghargai. Dengan begitu, perbedaan yang ada nggak harus selalu berujung konflik, tapi bisa jadi ruang untuk saling memahami tanpa kita harus meninggalkan prinsip-prinsip yang kita yakini. Wah, setuju sih. Ini tuh bener banget ya. Karena memang pada dasarnya semua itu butuh pemahaman dengan landasan nilai agama agar langkah yang kita pilih itu tidak salah. Dari situ bisa diketahui juga bahwa disorientasi seksual dan pergeseran makna feminisme merupakan tantangan yang cukup krusial di masa sekarang. Nah, sebenarnya bagaimana sih masyarakat harus memahami konsep feminisme agar mereka tidak lagi terjebak di arus kebebasan saat ini nih? Nah, masyarakat tentunya sebelumnya perlu memahami bahwa Islam itu sejak awal telah menjamin kemuliaan dan juga kesetaraan perempuan sebagai hamba Allah tanpa harus meniru konsep kebebasan tanpa batas. Nah, pendidikan berbasis nilai Islam ini juga perlu ya diperkuat agar masyarakat juga memahami nih bahwa kesetaraan dalam perspektif Islam juga bukan berarti meniadakan peran lelaki sebagai pemimpin, kepala keluarga dan juga meniadakan tanggung jawab mereka sebagai lelaki, tetapi menempatkan lelaki dan juga perempuan ini sebagai makhluk yang saling melengkapi, sejajar dan tidak saling mendominasi begitu. Baik, lalu kira-kira langkah apa yang seharusnya diambil oleh negara, lembaga pendidikan dan keluarga untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan ini? Tentunya ketiga pihak tadi sangat berpengaruh dan juga tentu perlu bekerja sama ya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang, contohnya seperti dunia pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, sekaligus memberikan dukungan agar perempuan mampu menjalankan peran publik secara seimbang tanpa tekanan sosial. Nah, pendekatan yang diperlukan yaitu mungkin bisa melalui dakwah yang humanis, edukatif, dan juga solutif. Dan perlu diketahui bahwa Islam menolak perilaku yang menyimpang dari fitrah, namun tetap mengajarkan sikap empati dan tidak melakukan perundungan terhadap setiap individu. Wah, poin yang sangat krusial banget nih ya. Karena memang masalah sebesar ini tuh nggak mungkin bisa selesai kalau kita cuma bergerak sendiri-sendiri. Perlu ada sinergi dan dukungan kuat dari berbagai pihak, mulai dari kebijakan negara, pondasi di dalam keluarga, sampai kurikulum di lembaga pendidikan kita, agar kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, menyambung soal tantangan disorientasi seksual yang semakin terbuka di era digital ini, kita tentu perlu tahu batasan yang jelas agar tidak hanya ikut-ikutan tren. Nah, sebenarnya menurut Kak Nafahatin Fadila ini, bagaimana cara Islam memandang dan menanggapi fenomena ini, terutama dalam menjaga fitrah manusia yang sudah Allah tetapkan?
Dalam agama Islam itu menganjurkan pendekatan dengan mengedepankan empati tanpa melakukan perundungan dengan penguatan seperti pendidikan keluarga, pembinaan moral sejak dini, serta literasi digital agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh arus globalisasi yang bertentangan dengan nilai agama. Seperti yang kita tahu, dalam era digital ini, para generasi muda eh, sangat aktif ya dalam bersosial media seperti bekerja mereka melalui sosial media, kemudian belajar juga melalui sosial media, berkegiatan juga melalui sosial media. Jadi sangat perlu pendampingan psikologis dan juga spiritual agar setiap individu ini tuh tidak mengalami krisis identitas dan juga mendapatkan bimbingan yang tepat. Agama Islam ini tuh baik banget ya sama hamba-hambanya, bahkan dalam menghadapi kasus penyimpangan pun selalu dianjurkan untuk menggunakan pendekatan yang humanis tanpa pengucilan. Betapa bersyukurnya kita sebagai penganut agama Islam ya. Ngomong-ngomong, di era media sosial yang sangat bebas ini, bagaimana cara Islam menawarkan solusi agar generasi muda tidak salah memahami feminisme dan isu disorientasi seksual? Nah, solusi Islam di era digital yaitu dengan menghadirkan dakwah yang relevan, ramah, dan juga hadir di ruang yang sama dengan generasi muda, yaitu dalam ruang media sosial. Banyak anak muda yang membentuk cara pandang dari internet sehingga jika konten keislaman tidak ikut hadir, maka ruang tersebut akan diisi oleh informasi yang tidak seimbang gitu. Islam mendorong pendekatan secara kebijaksanaan dan juga nasihat yang baik, yang artinya penyampaian nilai Islam ini harus menggunakan bahasa yang empatik, tidak menghakimi, serta menjawab keresahan nyata anak muda seperti identitas diri, relasi, karir, maupun kesetaraan gender. Nah, konten positif tentang peran perempuan dalam Islam, kesehatan mental, dan pembentukan jati diri perlu diperbanyak nih agar generasi muda memiliki rujukan yang benar. Dengan cara ini, Islam tidak hanya hadir sebagai larangan semata, tetapi sebagai panduan hidup yang relevan, menenangkan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ini membuat generasi muda merasa dipahami sekaligus diarahkan, bukan dijauhi atau disalahkan. Mungkin itu saja solusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, solusi yang mencerahkan banget nih, tentunya bagi para pihak-pihak yang memang seharusnya bisa mengembangkan poin-poin tersebut. Karena memang di era digital ini kita tidak bisa hanya mengandalkan metode konvensional saja, dan poin tentang menghadirkan dakwah yang relate dengan menggunakan bahasa yang empatik itu juga penting banget. Terutama bagi kita, para generasi muda yang memang menghabiskan sebagian waktu besar di sosial media. Ternyata kuncinya adalah bagaimana kita mengisi ruang publik digital dengan narasi yang menyejukkan dan edukatif. Sehingga Islam tidak lagi dipandang sebagai sekumpulan batasan yang kaku, melainkan sebagai panduan hidup yang memberikan solusi nyata atas keresahan kita mengenai identitas dan kesetaraan. Pendekatan yang mengedepankan empati ini tentu jauh lebih efektif untuk merangkul mereka yang sedang mencari jati diri daripada sekedar memberikan stigma atau pengucilan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materi yang solutif oleh Saudari Nadifa, Sabrina, dan Fadilah. Sebagai kesimpulan dari sesi kali ini, kita bisa melihat bahwa problematika feminisme dan disorientasi seksual di Indonesia memang sangat kompleks ya, karena melibatkan aspek sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan. Namun, solusi utamanya adalah mengembalikan pemahaman bahwa Islam telah menjamin kemuliaan dan kesetaraan perempuan sebagai hamba Allah tanpa harus meniru konsep kebebasan tanpa batas. Kesetaraan dalam Islam juga bukan berarti meniadakan peran keluarga, melainkan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang saling melengkapi. Menghadapi arus globalisasi, kita butuh penguatan pendidikan keluarga, literasi digital, serta pendampingan yang bersifat membimbing, bukan menghakimi, agar generasi muda mendapatkan arahan yang tepat sesuai dengan fitrahnya. Intinya, pendekatan yang humanis, edukatif, dan solutif adalah kunci agar nilai-nilai agama tetap tegak di tengah perubahan zaman.
Semoga dengan adanya podcast ini, pengetahuan kita semua dapat bertambah dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam sosial media dan memandang peran diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, saya Ikrim Mahafida dan rekan saya Saya Tiara Greta Barsari. pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih.